Hai, saya Marta Suherman. Sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan Happy New Year 2022. Dan buat teman-teman yang mungkin di tahun ini banyak banget resolusi yang mungkin ingin diimprove, ingin melakukan sesuatu aktivitas baru. Nah, simak video yang kali ini karena saya akan membahas kira-kira profesi apa aja di dalam dunia fotografi yang bisa kamu kembangkan dan bisa membuat penghasilan buat kamu. Teman-teman di sini mungkin sudah bertahun-tahun menjadi seorang fotografer, tapi mungkin masih sebatas hobi aja, masih sebatas suka-suka aja. Tapi nggak tahu bagaimana caranya mengkonversi kerjaan kita atau karya-karya kita menjadi satu penghasilan dalam berbentuk uang. Nah, teman-teman simak di video kali ini karena saya akan membahas kira-kira profesi apa saja yang teman-teman bisa lakukan terkait dengan dunia fotografi. Sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe dan juga yang selalu share video-video saya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Kemudian buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kelas fotografi di kampus, di perusahaan, ataupun di komunitas, atau juga ingin melakukan private workshop bersama saya, teman-teman silahkan kontak ke nomor di bawah ini. Dan juga mungkin buat teman-teman yang menanyakan apakah saya melakukan jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah punya kamera entry level, kemudian juga sudah punya beberapa lensa untuk pemula fotografi, dan mungkin sampai saat ini masih bingung, kok kayaknya saya stuck di ini aja, di hobi foto ini aja, tapi saya nggak tahu bagaimana caranya go to the next level, atau bagaimana caranya foto-foto yang saya sudah buat ini, saya konversi menjadi uang, jadi penghasilan buat saya. Yang pertama buat teman-teman yang suka banget fotografi, tapi sampai saat ini semua filenya itu disimpan di dalam hard disk rapat-rapat. Nah, teman-teman coba pertimbangkan untuk menjadi kontributor. Nah, di sini kontributor adalah orang-orang yang memiliki stok foto dan kemudian kita jualnya sesuai dengan kebutuhan yang kira-kira mungkin cocok dengan foto-foto kita ini. Kontributor kalau di zaman konvensional kita bicara tentang offline itu ada namanya kontributor untuk majalah. Nah, teman-teman bisa coba mendaftar atau melamar di sana sebagai kontributor. Nah, di sana teman-teman misalnya habis liburan ke satu tempat, terus kemudian teman-teman mendokumentasikan banyak sekali aktivitas di sana. Kemudian teman-teman melihat, oh di sini ada satu landmark, kemudian makanannya seperti ini, budayanya seperti ini, ya. Nah, teman-teman bisa mencoba merangkum semuanya itu menjadi satu buah cerita, dan sebenarnya teman-teman bisa menjualnya kepada media-media yang berkaitan dengan travel. Kalau teman-teman di sini memiliki skill menulis, nah itu menjadi satu poin plus banget karena teman-teman tidak hanya sekedar mengkontribusikan fotonya, tapi juga bisa mengkontribusikan cerita yang kamu buat. Saya yakin banget kalau teman-teman di sini jeli nih, teman-teman pasti pernah melihat di beberapa tempat di mana mereka menampilkan beragam sekali foto, dan ini sebenarnya mungkin teman-teman di rumah punya foto-foto tersebut. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melakukan kontribusi sehingga foto teman-teman itu bisa ditampilkan di sana. Salah satunya adalah kalau teman-teman berpergian dengan pesawat, teman-teman pasti lihat ada in-flight magazine di sana, dan di sana pasti banyak banget foto-foto. Nah, itu sebenarnya pasti ada kontributornya. Dan kalau teman-teman lihat kalender setiap tahun pasti kan ada beberapa perusahaan mereka menyebarkan kalender. Nah, kalender tuh biasanya berupa destinasi, ada juga bisa berupa culture, ya, bisa juga mungkin berupa kain-kain etnik tradisional Indonesia. Nah, itu biasanya mereka pasti mencari kontributor khusus. Jadi, orang-orang yang memiliki foto tersebut atau ditugaskan memang khusus untuk membuat foto-foto atau visual tersebut sehingga mereka bisa menggunakannya untuk kebutuhan jangka panjang. Selain itu juga mungkin teman-teman pernah berpergian dari satu kota ke kota lain dan kemudian di airport mungkin teman-teman melihat ada foto yang dipajangkan di sana. Nah, itu pasti ada kontributornya. Nah, di sana teman-teman bisa mencari tahu kira-kira bagaimana caranya supaya foto kita bisa ditampilkan di sana sehingga kita juga bisa mengkonversi karya kita menjadi sebuah penghasilan. Buat teman-teman yang juga di sini mungkin sebagai fotografer landscape, nah teman-teman juga bisa simak di video saya sebelumnya di sini. Ini juga pernah membahas mengenai bagaimana caranya mencari penghasilan dari foto-foto landscape. Selain itu, kalau teman-teman mungkin belum tahu bagaimana caranya mencari media-media offline ini, teman-teman bisa mencari situs
situs-situs yang khusus menjual microstock, artinya menjual foto-foto yang mungkin dibutuhkan oleh beberapa pihak. Nah, di sini biasanya ada advertising agency yang selalu mencari visual-visual yang cocok, sehingga mereka bisa melakukan foto manipulasi dalam karya yang mereka akan buat. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mungkin membuat jasa fotografi untuk melayani food fotografi. Karena zaman sekarang, sejak zaman pandemi ini banyak orang yang tiba-tiba melakukan bisnis makanan. Dan di sini otomatis ketika mereka ingin berjualan secara online, artinya mereka membutuhkan visual, membutuhkan foto yang benar-benar proper supaya mereka bisa melakukan transaksi secara online. Tapi selalu yang saya ingatkan adalah jangan kita membuat sebuah jasa fotografi dengan bayaran terima kasih. Nah, biaya terima kasih ini aja sebenarnya nggak cukup karena kamu pasti membutuhkan banyak sekali pengeluaran pada saat ingin membuat sebuah foto. Jadi hanya ucapan terima kasih itu sebenarnya sangat tidak cukup. Jadi buat teman-teman, tolong dibiasakan jangan memberikan jasa secara gratis. Ada jumlah yang harus mereka bayarkan, mungkin bentuknya bukan dalam bentuk profit yang besar, tapi paling enggak biaya produksi itu harus tertutup. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin bertanya, boleh nggak sih kita jualnya murah? Nah, kalau angkanya itu adalah sebagai promosi, itu sebenarnya sah aja dan banyak dilakukan oleh banyak orang. Tapi, jasa untuk dalam rangka promosi ini adalah dalam jangka waktu tertentu, artinya tidak selamanya seperti itu. Maka daripada itu, kita harus memang memastikan ini hanya berlangsung secara sebentar. Nah, buat teman-teman yang mungkin selama ini banting-bantingan harga, tolong dihentikan karena bukan hanya merugikan kamu sendiri, tapi juga merugikan semua dari pangsa pasar dan juga penggiat dari fotografi itu sendiri. Nah, selain itu juga teman-teman bisa menjadi seorang product photographer, dan di sini untuk mencapai level sebagai profesional product photographer memang tidak mudah karena biasanya kita membutuhkan lensa-lensa khusus, settingan lampu yang khusus. Tapi buat teman-teman yang mungkin ingin membuat produk fotografi dengan gaya-gaya lifestyle yang kekinian, itu mungkin saja untuk dilakukan. Dan satu lagi yang cukup marak belakangan ini adalah menjadi seorang kontributor atau menjadi seorang fotografer khusus untuk sosial media. Nah, di sini karena kebetulan saya juga menjalankan social media management, kebutuhan itu memang selalu ada. Artinya banyak sekali brand yang memang mencari fotografer untuk kebutuhan visual mereka setiap harinya. Nah, di sini kalau teman-teman ingin menjadi seorang fotografer untuk kebutuhan sosial media, artinya teman-teman juga harus mengerti tentang sosial media itu sendiri. Bagaimana mengelola sosial media, bagaimana caranya bertutur kata atau membuat caption dalam sebuah postingan. Nah, di sini penting banget buat teman-teman ketahui supaya foto kamu dan juga postingan kamu tetap bermanfaat. Dan juga salah satu profesi yang mungkin bisa menarik buat teman-teman sekalian di sini, teman-teman bisa menjadi personal photographer bagi seseorang yang mungkin bisa dikatakan artis atau public figure. Karena biasanya zaman sekarang nih, karena sosial media itu berkembang sangat pesat, nah kebanyakan dari mereka membutuhkan jasa-jasa foto, di mana mereka membutuhkan konten bagi mereka sendiri. Jadi teman-teman bila ingin menjadi seorang personal assistant atau personal photographer bagi beberapa orang, nah boleh dicoba yang satu ini. Dan kemudian alternatif yang lain mungkin buat teman-teman yang suka banget dengan interior atau mungkin suka banget ngeprint foto-foto kamu, teman-teman juga bisa membuat karya foto kamu itu menjadi koleksi seperti lukisan. Nah, di sini banyak sekali zaman sekarang yang ditampilkan di dalam ruangan hotel ataupun perkantoran itu sudah tidak dalam bentuk lukisan lagi, tapi mereka sudah menggantinya dengan beragam foto yang dengan macam-macam, bisa dengan foto black and white, foto nature ya, ataupun foto-foto lainnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin memang suka banget berkaitan dengan bangunan, perhotelan gitu ya, teman-teman mungkin bisa menyiapkan foto-fotonya dan dicoba di print dalam ukuran tertentu dalam yang disesuaikan dalam ruangan ya. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa menjual koleksi-koleksinya, misalnya ada satu seri warnanya merah gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat koleksi seri warna merahnya ini apa aja dan kira-kira bisa cocok dengan konsep-konsep interior yang mereka miliki. Nah, demikian beberapa pilihan buat teman-teman yang baru memulai dunia fotografi. Kira-kira mau menjadi fotografer yang mana? Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan juga buat teman-teman di sini yang nonton nih, yang kira-kira ada ide, oh kamu boleh coba ini juga nih. Kira-kira kamu bisa tulisin nggak komentar di bawah ini, selain profesi yang saya sebutkan tadi, apalagi yang kira-kira bisa menjadi alternatif.
So, thank you for watching. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, ingin fotonya dibedah, teman-teman bisa langsung email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. So, see you on the next video. Bye.